Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naila Syauqi Nusregar, bayi saat baru lahir umumnya hanya bisa menangis, namun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terbatas. Faktanya, ada beberapa bayi yang sudah mampu berbicara saat baru lahir. Sudah banyak peristiwa menakjubkan yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis qudsi tentang kebenaran bayi berbicara layaknya orang dewasa. Siapa sajakah mereka? 1. Nabi Isa alaihissalam. Mungkin kamu pasti tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu manusia yang sejak bayi sudah bisa berbicara, yaitu pada saat kaum Bani Israel mempersekusi Siti Maryam dengan menuduhkan fitnah bahwa beliau telah berbuat zina dan melahirkan seorang bayi hasil perzinahan. Mendengar fitnahan tersebut, Siti Maryam hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalam untuk dimintai persaksian oleh kaum Bani Israel. Mendengar jawaban dari Siti Maryam, maka kaum Bani Israel pun seolah mengejek dan menggelengkan kepala seraya berkata, "Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi kecil yang masih dalam ayunan?" Oleh sebab kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih seorang bayi mungil untuk dapat berbicara. Maka Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, dan Dia akan menjadikanku seorang Nabi." Quran Surah Maryam ayat 29 sampai dengan 30. Melihat kejadian itu, kaum Bani Israel pun tersontak dan matanya terbelalak dan seakan tidak percaya. Dan dengan kejadian itu, maka Siti Maryam pun terhindar dari fitnah dan kaum Bani Israel menyadari dan mengakui kesucian Siti Maryam. 2. Bayi yang dianggap sebagai anak Juraij. Dikisahkan, Juraij sendiri seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal. Kesal karena sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal. Pasalnya, Juraij sibuk dengan salat dan ibadahnya. Akhirnya, sang ibunda berdoa dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia memohon agar dia tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Allah pun memperkenankan doa sang bunda. Juraij didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggodanya, namun Juraij menolak. Akhirnya, wanita tersebut tidur dengan seorang penggembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, "Bayi itu dari siapa?" Ia menjawab, "Dari Juraij." Akibatnya, orang-orang pun marah lalu mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintah Juraij turun lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu sebenarnya, hai bayi?" Tak disangka, si bayi bisa menjawab, "Pengembala kambing." Demikian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berkat kesalehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Juraij. Allah membuat sang bayi bisa bicara dan memberitahu siapa ayah sebenarnya. Kemudian Allah mengabulkan doa sang ibunda dan Allah selamatkan pula Juraij dari tuduhan. Ketiga, bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Dikisahkan ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian melintaslah seorang pria berkendara berpenampilan gagah nan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Saat itu juga si anak melepas susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Setelah itu ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Sang anak lagi-lagi melepaskan susu ibunya lalu berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar demikian, ibunya bertanya, "Mengapa ingin seperti itu?" Si anak menjawab, "Pengendara itu seorang penguasa zalim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya." Demikian yang diriwayatkan Al-Bukhari. Pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. Kemudian Nabi alaihissalam kelima, bayi masitoh saat masitoh sendiri akan dilemparkan ke dalam wajan panas.
Dikisahkan, Masitah adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah. Suatu ketika, keimanannya diketahui oleh Raja Mesir itu. Ia pun geram dan kemudian menyiapkan hukuman untuknya. Namun, Masitah tak gentar, walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Allah pun meneguhkan keyakinan Masitah melalui anak bayinya. Dia tunjukkan kuasanya. Dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi, sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masitah. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara, tiba-tiba buka suara. "Wahai ibu, masukkanlah dirimu, sebab siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Demikian berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Keenam, bayi seorang ibu di tengah Ashabul Ukhdud. Ukhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi, Ashabul Ukhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit. Namun bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda, bersabarlah, sebab engkau berada di jalan kebenaran." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketujuh, Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Al-Dhahhak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam juga bisa berbicara saat dalam buayan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Sa'labi. Kedelapan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah Al-Waqidi disebutkan bahwa pada awal-awal kelahirannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berbicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil bicara. Begitu disapih, beliau mengucap, "Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sahabat Naila Syauqina Siregar, Baby Channel. Demikianlah bayi-bayi yang pernah bicara dalam buayan ibunya, sebagaimana yang disyarikan dalam kitab Syarh Al-Qustulani. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.